Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Bontang menipu ratusan orang hingga miliaran rupiah dengan modus investasi. Dinas Kesehatan Balikpapan mengimbau warga waspada terhadap ancaman DBD. Relawan pelipat suara di Kabupaten Berau menuntut pembayaran honor dari KPU. Sejumlah warga Kamis siang mendatangi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau di Tanjung Redap. Ini mereka lakukan untuk meminta honor pelipatan surat suara pemilu 2024. Salah satu relawan mengaku, awalnya dijanjikan akan diberi honor usai pelipatan. Namun setelah pekerjaannya selesai, pegawai KPU belum juga menghubungi mereka. Untuk memastikannya, mereka pun mendatangi Sekretariat KPU. Pertama dari selesai pelipatan memang dari informasi katanya mau dihubungi lewat HP, lewat telepon. Sekali ini aja tunggu-tunggu udah ada yang menghubungi Pak. Dari kemarin dengar dari teman aja. Oh, berarti ini Bapak sudah 2 hari antri Pak? Iya, 2 hari sih. Bolak-balik Pak? Iya. Oke. Ini dari jam berapa Bu nunggunya Pak? Janjinya Pak? Kalau memang kemarin suruh dari pagi kan, tapi ternyata pagi datang dari pagi ada yang ambil nomor antrian lebih dari 1 gitu untuk kemana. Jadi yang datang ke perdagangan dia dapat nomor antrian, jadi nunggu lagi tuh Pak. Oke. Terus gimana perasaan Bapak Pak dengan lambannya pembayaran ini Pak? Ya kita merasa capek gitu. Kalah nunggu-nunggu sini Pak. Ketua KPU Budi Haryanto menyebut, pembayaran dilakukan setelah penghitungan selesai dikerjakan. Dari hitungan itulah, petugas mengetahui jumlah honor yang harus dibayar kepada masing-masing relawan. Kendalanya bukan masalah kendala ya, karena untuk mencairkan anggaran pelipatan itu mekanismenya harus dipastikan dulu berapa total yang memang harus dibayarkan. Artinya setelah selesai kawan-kawan melakukan pelipatan, maka kawan-kawan akan menghitung ulang surat suara yang dilipat, berapa jumlah totalnya dipastikan, kemudian jumlah total yang dilipat itu akan dikalikan dengan satuan harga per lembarnya. Nah setelah ketemu totalnya, maka anggaran yang dibutuhkan itu kemudian akan dicairkan melalui KPPN. Karena anggaran yang digunakan adalah anggaran APBN. Saat ini logistik pemilu masih tersimpan di Gedung GOR Pemuda Tanjung Redap dan penyalurannya dilakukan H-3 jelang pemungutan suara. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kutai Timur merupakan salah satu daerah yang mengikuti pelantikan serentak petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di seluruh Indonesia. Pelantikan ini berlangsung di Gedung Serbaguna Sangatta Selatan Kamis siang. Serta mengutamakan kepentingan. Ketua KPU Rudiansyah menyatakan, pelantikan lebih awal untuk KPPS di Kaltim ini karena kesiapannya sudah matang. Langkah berikutnya mereka akan diberi bimbingan teknis untuk memaksimalkan pemahaman tugas dan fungsi KPPS di tiap TPS. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan, dan atas selatan saya, anggota kelompok penyelenggara
dibentuknya lebih dahulu KPPS di tahun 2024 ini persiapannya lebih matang. Jadi banyak hal yang sudah bisa dilakukan lebih dulu, maka setelah ini kami akan melakukan bimbingan teknis kepada KPPS dan itu diikuti oleh 7 orang setiap KPPS, dan itu merupakan upaya agar kita maksimal memberikan pemahaman dan kecakapan tentang tugas masing-masing anggota KPPS. Selanjutnya kami berharap masing-masing mendeteksi melakukan hal-hal yang bisa dideteksi apabila itu menjadi potensi-potensi yang menghambat, dan itu bisa dilakukan sebuah proses untuk mencari solusinya lebih dahulu. Hal penting lainnya adalah para KPPS harus memahami situasi tempat TPS didirikan. Ini sangat penting karena perkiraan awal pencoblosan berlangsung di musim penghujan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Ratusan orang yang mendatangi gedung serbaguna kantor Kelurahan Rawamakmur Palaran, Samarinda ini merupakan calon KPPS. Senin siang mereka berkumpul karena akan ditetapkan menjadi anggota KPPS Pemilu 2024. Dari Ketua KPPS diketahui jumlah anggota yang dilantik sebanyak 490 orang dan mereka akan disebar di 71 TPS. Kegiatan pelantikan KPPS di Rawamakmur. Untuk Kelurahan Rawamakmur saja? Ya, untuk Kelurahan Rawamakmur. Berapa peserta yang diikuti, Pak? Rawamakmur terdiri dari 70 TPS, jadi kita melaksanakan kegiatan pelantikan dengan seluruh anggota, baik ketua maupun anggota bisa hadir di pelantikan ini. Jadi totalnya 490. Untuk pelantikan PPS Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran. Baik, untuk yang melantik? Ya Pak, Bu. Yang melantik dari mana? Dari PPS Kelurahan. TPS Kelurahannya. Berapa jumlah yang dilantik, Pak? Untuk dari TPS, 71 TPS, kurang lebih 500 orang. Pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara Anggota KPPS yang telah dilantik diminta untuk bekerja sesuai aturan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Amir Hamzah dan Puji Lestari melaporkan dari Samarinda. Cepat padahal pelantikannya durasinya agak panjang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Selvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.